Terus di atasnya ini adalah kolom. Ini untuk melihat atau menyatakan suatu variabel. Sedangkan pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Jadi misalkan kita kayak Excel juga, itu antara pertemuan misalkan variabel umur, misalkan umur dengan responden ketiga kita klik di sini, nanti akan keluar. Di sini ada nggak ya contohnya? Coba saya buka. Nah ini contohnya ya. Nah ini pertemuan antara baris dengan kolom ya. Ini responden pertama dengan pertanyaan nomor 2, misalkan seperti itu. Oke. Nah, itu adalah yang harus kalian perhatikan, mana yang baris dan mana yang kolom. Dan sel itu tuh merupakan perpotongan antara kolom dan baris. Nah, ini dalam masukkan data SPSS ada 4 hal yang harus diperhatikan. Contohnya kita langsung ke entry saja. Nah, ini misalkan ya. Ada pertanyaan. Ini suatu kuesioner. Judulnya adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui eksklusif di daerah X tahun 2001. Berikut ini instrumen yang digunakan dalam penelitian. Pola menyusui. Nomor responden berapa? Kita tanyakan. Pertanyaan pertama, berapa umur ibu? Nah, di sini datanya sudah ada. Ini datanya nanti kalian harus mengentry sebanyak 50 ini tugas kalian nanti ya. Nanti saya bagikan untuk entry-nya ini. Nah, kita masukkan langsung ke data. Ini adalah berapa umur ibu. Ingat, kemarin itu kata saya apa? Jangan entry data di data view, tapi entry data terlebih dulu di mana? Di variabel view ya. Nah, di sini ada name, tipe, weight, decimal, label, value, missing, column, align, measure, dan row. Yang pertama, yang kita tulis di sini adalah name. Name ini untuk variabel. Tadi pertanyaannya adalah berapa umur ibu? Coba ini saya bagi dua ya layarnya. Berapa umur ibu? Ini di name ini, ingat ya, ini tidak boleh lebih dari 8 huruf dan tidak boleh pakai spasi. Jadi singkat saja, umur gitu aja ya. Paham ini untuk name, penulisan name? Paham, Pak. Paham ya. Nah, ini ada penulisannya. Jadi versi 13 jumlah karakter dapat lebih dari 8 huruf. Siapa tahu ini yang ada yang pakai versi 13. Jadi tolong itu jangan lebih dari 8 huruf. Nama variabel tidak boleh ada spasi, makanya langsung aja umur. Bisa umur spasi ibu, jangan. Kalau kita tulis seperti ini ya, umur spasi ibu. Coba kita pindah ke kanan. Nah, dia kayak gini. Akan membunyikan variabel name contain an illegal karakter. Oke, bagaimana dengan kalian? Sudah dicoba tulis umur? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, nama variabel tidak ada yang sama, tidak boleh ada 2 atau lebih variabel yang memiliki nama sama. Ini misalkan umur ya. Kita tulis lagi nama bawahnya adalah, ini kan sebenarnya di atasnya adalah umur ibu. Di bawahnya umur bayi misalkan, umur anak. Nah, kita tulis sama umur. Kita pindah ke kanan. Bagaimana terjadi? Nah, variabel nama itu diduplikat. Jadi nama ini tidak boleh sama. Jadi nanti kita tambahkan di sini misalkan umur ibu, di sini umur anak, nanti bisa ya. Oke, sampai sini paham untuk name? Paham, Pak. Paham. Sekarang kita Pak, lanjutkan. yang ke bawah tadi maksudnya apa, Pak? Yang nama ibu tadi, Pak? Ya, ini kan maksud saya itu kalau kita mau menulis variabelnya sama. Jadi tidak boleh sama, harus sama, tidak boleh sama.
Oke, paham? Oke, Nah, Pak. berikutnya adalah mendefinisikan tipe variabel. Di sini tipe ya. Di sini ada numerik. Di sini kalau kita klik di samping, coba kalian klik samping. Ada kan? Titiknya 3 puting, ketemu nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Coba Ini kita ada. klik. Nah, tipe di sini adalah menunjukkan data yang kita entry itu tuh apakah menggunakan angka, koma, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency, string, dan restrict. Nah, yang paling penting yang biasa digunakan ini ada 3. Yang pertama itu adalah numerik. Numerik. Jadi, kalau kita penelitian itu biasanya hasilnya adalah angka. Ya kan? Benar berapa, salah berapa, itu keluarnya angka. Habis itu untuk penulisan nama itu kita menggunakan atau huruf itu menggunakan string. Ini. Misalkan kalian mau entry untuk nama, misalkan nama kalian. Kalian responden, penelitian kalian itu kalian mau menuliskan nama responden. Kita bisa memilih string. Karakternya bisa kita lebihkan, misalkan Muhammad apa kan panjang namanya ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan karakternya hendak mau berapa huruf, misalkan 25, bisa kita tuliskan 25. Jadi karakternya bisa ditambah. Oke, sekarang yang biasanya juga dipakai itu adalah date. Untuk data berbentuk data tanggal, date atau tanggal ya. Ini bisa kita pilih date. Mau yang mana? Apakah di sini mau yang pakai hari, terus bulan, 3 ya. Terus di sini years, tahunnya, month, years. Ini day, month, years ya. Ini tergantung kita mau yang pakai yang mana, itu untuk tanggal dan lain-lain, banyak sekali. Ini untuk uang dan lain sebagainya ya. Nah, kalau umur itu pakai yang apa? Pakai apa yuk? Numerik lah, Pak. Iya, betul. Pakai numerik. Jadi kita klik numerik. Kita klik oke. Oke, sudah? Weight ini untuk baris. Baris ini mau lebarnya berapa? Kalau mau kita tambahkan nanti di sini, ini kan sudah keluar ya umur ya. Kalau kita mau lebarkan bisa kita tambahkan di sini. Tapi ini nggak usah diubah, nggak apa-apa untuk weight. Sekarang kita lanjut ke desimal. Nah, desimal ini bila data yang akan dimasukkan berbentuk desimal seperti kadar HB nanti. Nah, ini perlu ditentukan berapa desimal yang kita inginkan. SPSS secara default atau standar memberikan 2 angka desimal untuk setiap data yang akan di-entry. Kebanyakan data penelitian berbentuk tidak ada desimal. Oleh karena itu, untuk data yang tidak ada desimal, kita harus men-setting di SPSS, khususnya di variable view. Isian jumlah desimal ini diberi angka 0 atau dikosongkan. Kita lihat datanya. Oh, umur itu pakai desimal lah ini. Tidak, Desimal Pak. nggak? Tidak kan? Berarti desimalnya berapa? Kita ubah menjadi 0. Kita ubah jadi 0. Bisa nggak ngubah jadi 0-nya? Oke, sudah, Pak. Jadi kan 2 ya. Kita ubah menjadi 0. Nah, sudah? Sudah diubah? Bisa mengubahnya? Udah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan di poin berikutnya di variabel view masih ya. Ini untuk label. Memberi label variabel. Nama variabel biasanya tertulis dengan kata atau huruf yang singkat. Pada bagian ini kita dapat menuliskan